Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratnawati Triutami selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Puri Haryanti selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Ahmad Rasidin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Perkenalkan, di sini video kali ini berisi tentang demonstrasi kontekstual wawancara dengan salah seorang kepala sekolah SD Negeri Gajihburus, yaitu Bapak Muhammad Wahyudi. Ya, fokus kita perbincangan pada kali ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Rasid. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih. Baik Pak, untuk hari ini kita akan berbincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya ini lagi mendalami tentang materi di modul CEK-BP, membahas tentang pengambilan situasi yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Dan yang kedua, rujukan moral, yakni situasi kebenaran lawan kesalahan. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral? Mungkin bisa Bapak ceritakan. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Rasid, calon guru penggerak dari SD Negeri Kebumen. Ya, langsung saja berkaitan dengan pertanyaan panjenengan. Dilema etika itu berarti kalau masalahnya tentang hal-hal yang dalam hati kita yakini atau benar, sedangkan kalau rujukan moral lebih kuat melawan hukum atau tidak gitu. Jadi dengan kata lain etika itu ya sama-sama baik ya, tapi kalau rujukan ya bisa baik bisa buruk. Oke Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah ya, Bapak pernah mengalami dilema apa Pak? Khususnya dalam Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, dilema yang saya hadapi itu pertama kali itu untuk tahun ajaran 2023-2024 SD Negeri Gajihburus itu kekurangan guru. Ya, kekurangan guru. Satu, yang kedua kekurangan PTT atau penjaga sekolah. Dalam hal ini satu, ingin semua kebutuhan guru bisa tercukupi, ya, yang termasuk juga PTT. Akan tetapi karena aturan dari pusat, aturan dari dinas, kita tidak boleh mengangkat lagi. Lah, itu kembali di mana ada dua kepentingan yang harus satu kita cukupi. Yang kedua, karena aturan kita tidak bisa mengangkat. Nah, jadi saya sendiri mengambil keputusan berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Guru. Ya, gimana kita harus tetap mencukupi kebutuhan guru. Nah, secara tidak mungkin kita harus kembali ya, namanya kita berani mengangkat ya harus ada biaya.
Lah iya. Sehingga timbul permasalahan baru ya. Iya. Dengan adanya pengangkatan guru baru, pengembangan guru baru, otomatis secara tidak langsung berimbas kepada penghonoran ya. Iya, betul. Sementara keuangan SD mungkin tidak begitu Iya, mencukupi. betul. Karena kembali kalau aturan pada guru SD, bantuan operasional sekolah itu bagi yang baru belum bisa dianggarkan. Lah iya lah, ini juga sangat-sangat dilematis. Lah iya, kita kembali kasihan pada anak. Iya, betul. Kalau kita hanya mengandalkan guru lain, mungkin bahasanya anak-anak hanya siapa yang baca mengisi, ya itu mungkin maksimal ya, jadi tidak maksimal hasilnya. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Lalu langkah-langkah atau prosedur-prosedur apa yang Bapak lakukan untuk mencapai sebuah problema tadi Pak? Ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk mengambil keputusan saya tidak bisa sendiri, dan juga harus tadi sudah rapat dengan dari guru. Kalau kita mau merekrut atau mengambil, ya terus terang kita butuh tadi namanya penghonoran. Sedangkan dari BSD kita tidak bisa menganggarkan. Nah, setelah kesepakatan dengan dari guru, kita langsung menghubungi atau musyawarah dengan komite sekolah. Ya. Oke, langkah pertama musyawarah dengan guru, kemudian diangkat dengan komite ya. Iya, betul. Kita musyawarah dengan komite, mengajukan nama-nama atau dengan kita membuka pengumuman baik melalui media sosial bahwa SD Negeri Jatikurus membutuhkan tenaga satu pendidikan, guru, dan satu PTT atau penjaga sekolah. Oke Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari Pak? Tantangannya ini tantangannya. Ya, yang utamanya adalah saya sendiri juga masih baru di sini, ya. Yang berikutnya dalam sebuah penyelesaian seperti ini, ya yang pertama kita harus bisa atau harus pandai berkomunikasi dengan satu komite sebagai ujung tombak sekolah, dalam artian komite sebagai wakil dari wali siswa. Ya, kita bisa berkomunikasi atau bersinergi bersama untuk kemajuan SD Jatikurus dengan cara anjuran dari komite, kita lakukan rapat dengan komite dan wali siswa, kemudian kita ajukan melalui komite sebagai perwakilan wali bahwa kita butuh cara itunya gotong royong dari wali murid, untuk honor GTT dan GTT tersebut. Istilahnya tidak gegabah ya Pak, mengambil sebuah keputusan kita menyakiti dari berbagai pihak istilahnya ya. Jadi anak nanti terlayani, gurunya juga ada yang melayani seperti itu Pak. Mungkin berikutnya ini Pak, apa Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal sih tidak ada lagi. Kalau jadwal tidak ada, cuma dalam setiap penyelesaian ya kita selalu melibatkan dewan guru. Nah, juga saya sendiri tidak berani sebelum ada masukan dari dewan guru.
dalam mengambil keputusan. Karena saya sendiri juga berprinsip mengutamakan musyawarah untuk mufakat atau untuk kebersamaan bersama. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang dilema etika? Ya, yang pertama ya tentunya dari Tuhan Guru sendiri. Ya. Yang kedua, setelah Tuhan Guru juga kami minta bantuan atau masukannya dari komite sekolah. Jadi dari Dewan Guru, Iya. komite. Terus kalau peran dari wali murid bagaimana Pak? Ya, dalam hal ini peran dari wali murid, ya alhamdulillah insya Allah setelah kita putuskan bersama dengan guru dan komite, kayak wali murid insya Allah mendukung. Oke, wali murid. Kemudian dari di atasnya kita kan ada pengawas ya. Iya. Apakah sudah dikonsultasikan dengan pengawas atau bagaimana Pak? Istilahnya dalam menyelesaikan sebuah masalah? Ya, kalau kemarin berkaitan dengan kekurangan kita guru kelas, Iya. itu juga sudah kami musyawarahkan atau minta masukannya pada ibu pengawas. Dan alhamdulillah itu ya dikembalikan pada sekolah. Dalam artian atau dengan rambu-rambu yang pertama sebelum atau menerima tenaga guru itu harus satu yang sudah pada S1 PGSD. Iya, syukur-syukur yang sekarang lagi marah-marahnya atau lagi viral-viralnya sudah iya Bagaimana CGP? sudah itu apa? Sudah melaksanakan sertifikasi apa ya yang PPG. PPG Iya. dalam jabatan. Sangat membantu sekali. Iya, itu. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat. Ya, yang pertama ya kita tidak boleh mengambil keputusan hanya sesaat. Iya, tidak boleh digabal lah bahasanya. Kita harus yang pertama juga harus tenang. Terus yang kedua dengan musyawarah. Iya, kita musyawarahkan bersama karena kita mau pakai selamanya bersama. Nah, ya. Yang kedua tadi itu dari dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dan sedapat mungkin tidak ada yang dirugikan atau tersakiti. Itu yang namanya win-win solution ya. iya win-win solution apa? Itu ya tidak yang sakit lah ya. Semuanya ya baik-baik saja lah intinya. Kembali kita musyawarahkan dulu dan sesuai dengan asas yang ada di semua orang boleh mendaftar lah bahasanya. Oke, baik Pak. Bincang-bincang kali ini sepertinya cukup mudah. Sudah lama sekali dapat informasi baru, dapat ilmu baru. Mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat. Amin, amin. Bagi saya, CGP, dan juga bagi istri Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratnawati Tri Utami selaku fasilitator, yang saya hormati Bu Puri Arianti selaku pengajar praktik, dan perkenalkan nama saya Ahmad Rosudin, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen dari SD Negeri Lerep Kebumen. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Lerep Kebumen dengan tema pengambilan keputusan yang berbasis milih-milih kebajikan. Wawancara ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1
Mari kita simak wawancara bersama Pak Latif SPDST selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lerek Kebumen, Kecamatan Pojok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Semangat. Oke. Baik Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang Pak, ngobrol santai berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nah saat ini kan saya ini sedang mendalami tentang materi modul CPP, membahas tentang pengambilan keputusan yang dilihat dari dua jenis Pak. Ya, yakni pertama dilihat dari dilema etika dan juga yang kedua adalah tentang rujukan moral seperti itu. Kalau untuk yang dilema etika, ini yakni situasi yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Oh gitu. Ya, yang kedua adalah rujukan moral. Kalau rujukan moral ini situasinya kebenaran melawan kesalahan. Jadi ada dua poin yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama tadi berbasis istilahnya dilema etika, yang kedua adalah berbasis rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, dan juga rujukan moral? Mungkin bisa Bapak ceritakan seperti itu. Nah, kalau saya melihat itu sebagai dilema etika atau bukan, dilihat dari melawan hukum atau tidaknya. Jika melawan hukum berarti itu merupakan rujukan moral, tapi sebaliknya jika tidak berarti itu dilema etika. Begitu Pak Raul. Oke, baik Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah ini ya, kan sudah melalang buana dari Santero kecamatan ini. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin bisa Bapak menceritakan secara singkat Pak. Oke. Ya, jika permasalahannya mengandung nilai-nilai yang sama, benar, tentunya saya sebagai kepala sekolah memilih untuk mengambil keputusan yang banyak kebermanfaatannya. Itu titik poinnya. Utamanya mengutamakan kepentingan murid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, kasus yang menurut saya sama-sama benar. Dulu adalah salah satu siswa kami, sekarang anaknya kelas 5. Orang tuanya sedang berseteru bersama masalah keluarga. Salah satu orang tuanya akhirnya pindah keluar kota. Sedangkan dia sekolahnya di sekolah ini bersama mbahnya. Anak itu akhirnya tidak masuk sekolah beberapa bulan dan posisi sudah mau kenaikan saat itu. Sampai saat tes kenaikan juga belum berangkat. Nah ini dengan berbagai upaya akhirnya saya ikutan tes susulan gitu. Selama proses itu pihak sekolah sudah berusaha menghubungi pihak keluarga, namun tentang nasib anak ini. Tapi setelah sekian lama orang tua tidak merespon, pihak sekolah akhirnya agak bingung begitu berbuat apa. Mau dikeluarkan, nanti kasihan anaknya di masa depannya, jika pengaruh psikologisnya tidak dikeluarkan, sudah berbulan-bulan tidak masuk sekolah tanpa adanya kabar. Apa nanti kata wali murid yang lain, jika anak ini tidak sekolah tapi bisa naik begitu. Kredibilitas sekolah tentunya menjadi taruhan dari masyarakat. Dan saat rapat kenaikan kelas bersama dengan guru dan kepala sekolah, dari guru kelas bersikukuh untuk tidak menaikkan hal tersebut. Tapi dengan berbagai pertimbangan dengan sesama rekan-rekan yang lain, guru mata pelajaran, ya akhirnya kepala sekolah dan pertimbangan nilai etika anak tersebut akhirnya kita naikkan.
Begitu Pak Rosid. Sangat kompleks masalahnya. Iya, Pak, ya. masalah sekali Nah, ini. iya. Dalam masalah tersebut mungkin Iya. langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang Bapak lakukan Oh, gitu. biar nanti misalnya sukses dalam menyelesaikan Oh masalah. ya, langkah-langkah prosedur seperti yang saya lakukan ini, kami bersama Dewan Guru akhirnya bermusyawarah melalui rapat sekolah. Langkah apa yang sebaiknya sekolah ambil Iya. melihat dari nilai-nilai yang kami yakini. Fakta di lapangan seperti apa, saya harus melibatkan siapa dalam masalah ini. Saya juga harus memposisikan diri jika saya jadi dia, bagaimana efek kedepannya, atau juga bisa mengambil opsi-opsi lain yang mungkin bisa diambil dari keadaan tersebut. Kami juga berkoordinasi dengan atasan kami, yakni pengawas sekolah sebagai panutan kami. Menurut kami pada saat itu memang benar anak lama tidak masuk tanpa keterangan, bisa tidak naik, aturannya begitu. Dan bisa juga pihak sekolah mengeluarkannya. Namun benar juga jika kita menyelamatkan masa depan anaknya ini, contohnya bisa menyelamatkan masa depan anak ini. Kami khawatir kondisi psikologisnya juga akan terbebani dengan kondisi anak yang broken home tadi, tidak naik. Ini tentu beban yang berat bagi kami. Belum lagi masa depannya. Jika kami memutuskan untuk tidak mengeluarkan anak ini tetap menaikkan, insya Allah keyakinan ini akan lebih bermanfaatan bagi siswa tersebut. Dari langkah-langkah tadi yang sudah sangat kompleks ya Pak, tentunya ini di perjalanannya ini atau di awalnya ini ada tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang terbaik tadi Pak. Oh gitu. Tantangan yang utama itu adalah melihat masalah dari banyak sisi. Keputusan ini menyangkut siapa dan apa, efeknya bagaimana, jangka pendek atau jangka panjangnya bagaimana. Kadang setelah saya membuat keputusan, saya juga masih berpikir Pak Ros, keputusan yang saya ambil ini sebenarnya tepat atau tidak. Tapi saya berkeyakinan karena sudah dimusyawarahkan dengan Dewan Guru, dengan komite, dengan pemerintah desa, tentu harapannya ini hasilnya akan lebih baik gitu. Selanjutnya Pak, ini keterkaitan dengan penyelesaian masalah yang ada di sekolah, apakah ada jadwal tertentu seperti itu yang dilaksanakan? Ya sebenarnya kalau jadwal tertentu sih itu tidak. Soal menyelesaikan di tempat atau ketiga yang tergantung permasalahannya Pak Ros. Kalau memang urgent ya saya selesaikan di tempat. Tapi seringnya saya melakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru. Dijadwalkan paling itu soal rapatnya mau kapan, diputuskan kapan, seperti itu. Hanya menentukan waktu dan tempat untuk musyawarah menangani. Oke, artinya tidak jadwalnya istilah insidental, tergantung permasalahan yang muncul betul. Topik yang permasalahan yang update seperti itu ya. Iya. Dari kegiatan tadi atau yang sudah dilaksanakan, adakah faktor figur atau seseorang yang selama ini membantu Bapak giat-giat dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Oh gitu. Dalam setiap kasus yang saya hadapi, tentu saya dibantu oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Terkadang juga melibatkan komite dan atau pengawas atau wali murid dan juga stakeholder desa atau pemerintah desa setempat. Ya tergantung masalahnya apalah gitu. Dengan adanya keterlibatan orang tua atau orang lain tentunya banyak mendapat mempermudah penyelesaian masalah. Yang jelas faktor kebersamaan, keterbukaan informasi, komunikasi itu yang lebih penting bagi kami. Oke Pak,
Dari tadi istilahnya dari permasalahan yang muncul, terus langkah-langkahnya, solusi-solusinya, bahkan faktor-faktor yang mendukung Pak sudah dilaksanakan ya Pak. Nah mungkin ada hal yang bisa dipetik Pak di sini, artinya pembelajaran yang dapat Bapak petik ketika mengambil keputusan dilema etika Pak. Oh gitu. Dan tentu saja pengalaman itu yang pertama dalam pengambilan keputusan kita harus memahami apa sebenarnya yang dihadapi, nilai-nilai apa yang bertentangan dan kita yakini, dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berpihak kepada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu, keterpihakan dan dapat dipertanggungjawabkan, kata kuncinya seperti itu Pak Rosi. Oke Pak, luar biasa ini Pak dalam manajemen masalah biasanya yang timbul di setiap sekolah ya, baik yang di sekolah sana sebelumnya ataupun yang ada di sekolah SD Negeri Lereng Kebumen. Ini luar biasa Pak. Artinya semua komponen itu berperan dalam pengambilan sebuah keputusan, tidak hanya otoriter seorang pemimpin ya. Oke, luar biasa Pak. Kayaknya cukup ini Pak. Untuk wawancara kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan juga angkatan 8 dan juga bagi SD Negeri Lereng Kebumen. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses Pak Prosidin. Sebagai CPP, semoga semangat.